Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video praktikum SIG. Kali ini kita akan melakukan praktikum SIG masih dalam overlay ya, yaitu pemodelan kesesuaian lahan. Nah, dalam SIG sendiri pemodelan di sini didefinisikan sebagai operasi SIG yang berusaha untuk meniru proses di dunia nyata pada ruang dan waktu tertentu. Nah, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini saya sudah siapkan. Jadi bahannya itu kita menggunakan data SHP dari Kabupaten Sleman yang terdiri dari peta lereng, kemudian ada peta bentuk lahan, dan juga peta rawan bencana. Ini yang ungu adalah bentuk lahan, kemudian yang ini adalah lereng dalam format SHP, kemudian yang ini adalah rawan bencana. Oke, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu data ini apakah sudah memiliki koordinat sistem atau belum. Kita masuk di view data frame properties, kita klik, kemudian nanti kita lihat. Nah, di sini ternyata sudah sesuai ya, kita oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan yang namanya pengharkatan. Jadi di sini nanti akan dilakukan proses pengharkatan sesuai dengan keterangan dari bentuk lahan maupun lereng dan juga yang rawan bencana. Kita open atribut tabel. Nah, di sini ada keterangan bentuk lahannya itu kerucut, padang lava, dan lain sebagainya. Nah, ini kita sesuaikan sesuai dengan modul yang ada di sesuai dengan tabel yang ada di modul praktikum. Di sini itu yang bentuk lahan. Nah, bentuk lahan itu ada kategori V1, V2, dan V3. V1 kepundan, V2 itu kerucut gunung api, V3 adalah lereng gunung api atas. Nah, ketiga kategori tersebut, V1, V2, V3 adalah harkatnya 0. Kemudian kecuali V1, V2, V3 itu masuk ke harkat 1, artinya yang harkat 1 itu sesuai atau bisa dilakukan pembangunan, misal pembangunan permukiman seperti itu. Nah, ini misal yang harkatnya 1 itu lereng tengah dan sampai sini bawah. Kemudian yang harkatnya 0 itu dari buka ke atas sampai kerucut. Seperti itu. Nah, cara untuk menambah field atau kolom ini itu kita klik yang table option. Kemudian nanti kita add field. Dan setelah itu nanti akan muncul pop-up baru untuk mengisi nama seperti itu. Nah, namanya kita kasih di sini harkat seperti itu, harkat seperti ini ya. Kemudian untuk yang harkat itu di sini tetap yang ini ya, sort in integer. Kemudian karena angka ya, kemudian nanti klik OK saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal teman-teman menyesuaikan nilai dari harkatnya ini sesuai dengan tabel yang ada di modul praktikum. Seperti itu. Nah, hal tersebut juga kita lakukan di kedua data ini. Seperti itu. Nah, jadi tadi itu saya sudah melakukan proses semuanya ya untuk pemodelan kesesuaian lahan. Namun kali ini kan saya jelaskan bagaimana caranya. Kenapa tidak dari awal videonya? Karena tadi sudah saya coba untuk dari awal dan ArcGIS-nya itu not respond
terus. Jadi akan saya jelaskan saja bagaimana caranya, karena tadi saya sudah melakukannya, namun tidak saya video. Karena tadi pas uji coba dan ternyata langsung berhasil. Ketika dilakukan video ini, banyak sekali ya, tadi udah berapa kali tidak bisa respon ArcGIS-nya, ArcMap ini. Nah, selanjutnya setelah pengharkatan, maka kita akan melakukan proses intersect antara peta SHP bentuk lahan dan juga lereng. Nah, setelah keduanya itu dilakukan intersect, maka kita akan melakukan intersect kembali antara hasil intersect bentuk lahan dan lereng, kemudian diintersekkan ke dengan ini yang peta rawan. Nah, hasil dari intersect bentuk lahan dan lereng itu seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, hasil intersect-nya adalah seperti ini. Kemudian setelah itu, hasil intersect ini nantinya kita intersect lagi dengan yang rawan, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya adalah kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, kita masuk di ArcToolbox di sini. Atau bisa di search di bagian sini. Untuk cara intersect itu sama dengan acara sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman lupa nanti bisa dicek di video saya sebelumnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, tadi seperti ini not responnya ketika saya mau di menu ArcToolbox, kemudian mau melakukan proses intersect, not respond. Oke, kita close aja. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Mulai kopi ya. Nah, di sini kita bisa masuk di sini ya, analysis tools, kemudian overlay, kemudian di intersect. Kita klik 2 kali, tapi nanti agak lama ini, nanti not respon kembali. Teman-teman untuk yang intersect-nya bisa cek di video sebelumnya ya. Intinya adalah kita melakukan proses intersect setelah kita melakukan pengharkatan seperti itu. Oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Seperti ini. Oke, ini kita nonaktifkan saja. Nah, hasil dari intersect ketiganya itu seperti ini. Setelah itu kita
akan melakukan yang namanya dissolve. Nah, dissolve itu apa? Dissolve itu adalah salah satu fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk menghilangkan batas antar poligon yang memiliki atribut yang sama. Tapi sebelum itu, di sini ya, di sini itu kita akan melakukan menghitung perkalian dari skor ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada informasi dari SAP pertama sampai ketiga. Nah, di sini ya. Di sini kita tambahkan field baru, namanya skor total. Skor total, nah ini. Untuk pengkalian dari harkat pertama, kedua, ketiga, kita akan melakukan proses perkalian harkat. Kita klik kanan di field skor total, kemudian nanti kita pilih yang field kalkulator. Nah, di sini ada notifikasi ya, bahwa kita itu ketika sudah melakukan proses kalkulasi di kalkulator ini tidak bisa diubah lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, apa yang akan kita kalikan nanti diisi saja. Misal tadi itu harkat. Harkat kita klik 2 kali dikali harkat 1 ini, kemudian dikali harkat 1/2. Kemudian nanti klik OK, seperti itu. Tapi karena sudah, jadi ini kita close saja. Nah, setelah itu nanti teman-teman juga bisa menambahkan field kesesuaian ini. Tapi kalaupun tidak juga tidak apa-apa, karena nantinya di sini kita buatnya itu setelah dilakukan proses dissolve. Tadi saya terlalu bersemangat, jadi sudah saya isi juga. Oke, kita close. Seperti itu ya untuk proses pengkalian harkat. Nah, setelah itu, hal yang akan kita lakukan adalah proses dissolve. Nah, kan datanya sudah ada. Selanjutnya kita cari di bagian search, itu dicari dissolve. Kita pilih yang data management tools. Dissolve, bentar. Nah, kita cari. Sebentar, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nantinya kan muncul beberapa option dissolve. Kita pilih yang data management tools. Kita tunggu sebentar, masih proses loading. Nah, di sini kita pilih yang ini, dissolve data management. Kita klik, kemudian nanti akan muncul pop-up baru, kotak dialog dissolve ya. Kemudian nanti kita diisi. Untuk inputnya itu, input feature-nya kita masukkan yang ini, intersect BL lereng rawan. Jadi intersect antara ketiga data ini. Itu adalah inputnya. Kemudian untuk outputnya itu
kita pilih tempat penyimpanan yang akan kita gunakan untuk menyimpan hasil dissolve dari data yang kita olah. Nah, inputnya apa? Kita ini ya, inputnya itu intersect BL lereng lawan. Kita klik saja satu kali. Masih proses loading. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ya. Nah, untuk penyimpanannya teman-teman bisa memilih di sini praktikum SIG, overlay pemodelan kesesuaian lahan. Nah, ini tadi yang uji coba ya, kita masukkan di sini saja karena tadi sudah saya simpan foldernya. Di sini kita new gitu. New saja di sini. Nah, di sini namanya dissolve. Oke, kita save. Kemudian di sini dissolve field-nya itu optional ya. Apa yang akan kita dissolve? Yang akan kita dissolve adalah skor total seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan berproses. Nah, di sini ada keterangannya ya. Starting background. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul apakah berhasil atau tidak. Oke, kita tunggu saja. Cukup mudah bukan teman-teman? Jadi untuk dissolve ini cukup mudah ya, karena nanti tinggal diklik yang dissolve data management, kemudian memasukkan datanya yang sudah di intersect ketiganya, kemudian sesuaikan penyimpanannya, kemudian pilih yang option apa yang akan kita dissolve. Tadi itu kita milih yang skor total. Seperti itu. Nah, ini. Oh, tidak berhasil ya ternyata teman-teman. Coba mungkin ada yang salah. Bisa diulang. Dissolve data management. Oke. Untuk inputnya yang ini. Kemudian di sini, udahlah di sini aja nggak apa-apa penyimpanannya. Kemudian di sini kita pilih yang skor total, kita klik OK. Semoga berhasil. Kita tunggu prosesnya. Oke. Tadi sepertinya sudah saya klik OK, tapi ini masih muncul. Kita tunggu sebentar. Mungkin nanti kalau ini belum berhasil ya, hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini. Ini yang sudah saya kategoriskan warnanya. Jadi yang skor 0 itu tidak sesuai. Ini ya, kita lihat informasinya di identify.
identify. Nah, di sini skor totalnya itu 0 yang merah. Kesesuaiannya tidak sesuai. Nah, untuk yang kesesuaian di sini itu hasil dari penambahan field di open attribute tabel di bagian dissolve ini. Sama seperti yang di sini tadi ya. Untuk harkat kan di sini kita pengharkatan. Nah, di sini kita kasih keterangan tambahan yang kesesuaian. 0 itu tidak sesuai dan yang 1 itu sesuai. Seperti itu. Nah, ini yang sesuai. 1 sesuai. Oke, untuk yang di solve seperti itu ya, teman-teman semuanya. Mungkin karena ini nunggunya lama ya, jadi seperti itu saja video praktikum kali ini. Semoga bisa menjadi perhatian teman-teman semuanya dan memudahkan kita untuk melakukan proses dissolve. Oke, terima kasih.